Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Statistik. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menginput data dari Excel ke aplikasi IBM SPSS. Nah, mari kita lihat ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman harus memasukkan dulu dari data mentahan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh teman-teman ke dalam Excel ya, teman-teman. Nah, contoh di sini saya menggunakan karakteristik responden. Nah, di sini ada nomor, inisial, usia, coding, jenis kelamin, coding, pendidikan, coding. Nah, untuk di sini kenapa saya memasukkan coding di kolom setelah usia? Karena untuk menjadikan pengkodean yang nantinya akan diolah oleh aplikasi SPSS ya, teman-teman. Nah, contoh di sini untuk usia ya, tuh teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Di sini saya untuk rentang usia menggunakan rentang umur atau usia menurut Depkes. Yang mana ada masa remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir. Tuh, yang mana remaja awal ini rentang usianya yaitu 12 sampai 16 tahun. Dan saya menggunakan codingnya 1 ya, teman-teman. Selanjutnya remaja akhir 17 sampai 25 tahun saya menggunakan coding 2. Dan dewasa awal rentang usia 26 sampai 35 tahun saya menggunakan coding 3 dan dewasa akhir 36 sampai 45 menggunakan coding 4 ya, teman-teman. Terus di bagian jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk codingnya, nah lihat ya teman-teman, di sini ada tuh coding jenis kelamin. Nah, untuk laki-laki codingnya 1, perempuan codingnya 2. Terus untuk pendidikan di sini ada juga ya, lihat tabel ini teman-teman. Untuk SD codingnya 1, SMP 2, SMA 3 dan perguruan tinggi 4 untuk codingnya ya, teman-teman. Langsung kita lihat ya di tabel ini tuh, untuk usia responden pertama inisial I berusia 23 tahun. Nah, berarti di sini kita lihat codingnya di sini 2. Kita lihat di coding yang tadi telah kita tentukan tuh 17 sampai 25. Nah, si responden nomor 1 kan umurnya 23, berarti codingnya 2 tuh, di sini 2. Dan seterusnya ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan coding-coding yang telah dibuat oleh teman-teman. Selanjutnya laki-laki sama tuh, laki-laki 1 berarti di sini codingnya 1. Untuk perempuan berarti codingnya 2. Nah, di sini 2. Terus pendidikan di sini ada perguruan tinggi codingnya 4. Dan berarti di sini teman-teman tulis 4. Terus SMA 3, tuh lihat codingnya 3, SMA berarti di sini 3 dan seterusnya ya teman-teman. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, setelah teman-teman coding semua data mentahan yang telah teman temui, selanjutnya teman-teman buka ya aplikasi SPSS. Nah, di sini ada kolom variable view ya, teman-teman, yang mana ini adalah lembar kerja teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada data view yang mana nantinya data-data dari Excel teman-teman masukkan ke sini ya. Nah, langsung saja ya, teman-teman. Nah, untuk di kolom name ini kita masukkan misalkan nomor responden ya. No. Nah, di sini kita masukkan no. Nah, untuk DSPS ini tidak bisa dispasi ya, teman-teman. Nah, untuk apa itu? Untuk solusinya bisa untuk dengan underscore, misalkan no responden. Nah, gitu ya, teman-teman.
Nah, terus kita akan memasukkan apa lagi? Nah, di sini kita akan masukkan usia ya, teman-teman. Sini ketik usia. Selanjutnya kita memasukkan jenis kelamin. Nah, kita tulis di sini JK ya, teman-teman, jenis kelamin. Singkat saja ya. Terus di sini ada pendidikan. Di sini pendidikan. Nah, untuk data kita sudah masukkan ya tadi. Nah, masukkan di sini. Untuk di numerik tidak perlu diubah, di with tidak perlu diubah. Selanjutnya yang di desimal ubah ya, teman-teman, menjadi 0. Nah, untuk di label, nah di sini bisa dispasi, teman-teman. Jadi di sini mah cuman ciri saja ya, supaya nantinya kita tidak lupa. Nah, di label misalkan no responden. Terus di usia. Nah, JK kan ini disingkat. Misalkan di sini jenis kelamin. Tuh di spasi bisa, teman-teman, di sini. Pendidikan. Tuh kan mudah ya, teman-teman. Jadi untuk di kolom name ini tidak bisa disingkat ya, teman-teman. Bukan tidak bisa disingkat. Jadi tidak bisa dispasi ya, teman-teman. Untuk di kolom name ini, tapi untuk di label bisa untuk dispasi gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke values. Tadi values ini yang mana coding tadi ini nih. Nah, ini masuknya ke values supaya apa? Supaya nantinya muncul di sini ya, teman-teman. Mari kita coba ya. Tadi sini ada usia values. Kita tekan di values. Kita lihat di Excel. Nah, untuk yang pertama yaitu usia. Nah, untuk coding 1 teh usia 12 sampai 16 tahun, kita copy saja di sini. Nah, di sini coding 1 usia. Di sini paste 12 sampai 16 tahun, terus klik add. Terus yang kedua, yang coding kedua 17 sampai 25 tahun. Kita paste di sini, terus add. Terus 3. Nah, di sini 26 sampai 35 tahun. Kita paste, add. Terus yang keempat, coding yang keempat 36 sampai 45. Terus kita paste, add. Kita klik OK ya, teman-teman. Nah, untuk di jenis kelamin, kan tadi codingnya ada 2 tuh. Kita pencet ini yang titik-titik ini, pencet value 1. Tadi apa ini codingnya? Laki-laki. Copy saja ya biar cepat. Paste. Coding 2. Tadi apa? Perempuan. Copy. Terus di sini paste, add. Terus klik OK. Di pendidikan. Tadi coding 1 apa? Coding 1 SD. Copy. Tadi sini paste. Coding 2 kita lihat SMP. Terus paste, add. Coding 3 tadi apa? SMA. Copy di sini paste, add. 4 perguruan tinggi. Copy di sini paste, add. Oke. Nah, setelah sudah kita edit dari semuanya, values-nya ini kan coding-coding ya, teman-teman, yang tadi sudah dimasukkan. Nah, untuk nomor responden sebenarnya ini tergantung teman-teman ya, mau dimasukkan atau tidak itu terserah. Nah, di sini saya mencontohkan saja, misalkan contohnya dimasukkan, tapi untuk tidak dimasukkan juga tidak apa-apa ya, teman-teman. Terserah. Untuk values-nya ini tidak perlu diubah karena di sini tidak ada pengkodingan untuk di nomor responden. Selanjutnya di sini di kolom missing kolom, terus di kolom ini ligand di sini
Nah, sini itu rata kiri, rata kanan, dan di tengah ya teman-teman. Misalkan saya di lab ya. Nah, di sini rata kiri. Nah, masuk ke sini. Tuh, jadi gini ya, teman-teman. Selanjutnya kita copy coding tadi. Nah, di sini coding nomor dulu ya. Tadi kan kita masukkan nomor responden. Copy. Di sini no responden paste. Selanjutnya usia. Nah, coding usia copy tuh di sini paste. Tuh di sini ada juga laki-laki dan perempuan, codingnya copy. Terus di sini di sini kan JK. Tadi kan kita mengcodingnya JK tuh jenis kelamin. Di sini copy paste. Terus ini pendidikan. Copy, terus di sini paste ya, teman-teman. Gitu. Tuh, kita lihat di sini tuh, di sini kan lab ya. Rata kiri. Tuh, di sini pun tuh rata kiri. Nah, untuk usia di sini rata kanan. Tuh, di sini rata kanan. Supaya misalkan rata kiri semuanya bisa diubah tuh rata kiri semuanya. Tuh, lihat ya. Nah, tuh kan rata kiri semuanya. Untuk di sini tidak perlu diubah-ubah ya, tapi itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara melihat tadi misalkan perempuan, terus terus usia, terus pendidikan yang tadi telah kita masukkan, kita mau lihatnya dalam bentuk kata-kata misalkan. Tinggal pencet ini saja ya. Tuh, values label, klik. Nah, kan muncul teman-teman. Tuh. Berarti nomor responden pertama usianya 17 sampai 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan perguruan tinggi dan seterusnya, teman-teman. Terus teman-teman mau menjadi angka kembali atau coding kembali, tidak mau seperti angka-angka seperti huruf-huruf gini ya. Nah, tinggal pencet ini saja, teman-teman. Tuh. Ya gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman, cukup mudah kan untuk menginput data dari Excel ke SPSS. Mungkin begitu saja untuk cara dan sharing kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan lainnya, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Mungkin sekian. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.